videonya, klik subscribe, dan klik tombol loncengnya dulu ya. Halo adik-adik semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama kakak di sini di channel Ayo Belajar Supaya Pintar. Nah adik-adik, kali ini kakak akan membahas mengenai buku tema kelas 5, yaitu tema 1 organ gerak hewan dan manusia. Subtemanya subtema 2, yaitu manusia dan lingkungan, terus di pembelajaran kedua. Nah, sebelum kalian menonton video kali ini, alangkah lebih baiknya kalian mengerjakan secara mandiri terlebih dahulu di pembelajaran 2 ini soal-soal latihannya ya. Setelah kalian selesai mengerjakannya secara mandiri, kalian bisa menonton video ini dan mencocokkan jawabannya dengan jawaban kakak. Nah, di sini langsung saja ya, kakak akan membahas semua yang ada di pembelajaran 2 ini. Di sini ada ayo mengamati. Amatilah gambar di atas, kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Nah, kita langsung jawab saja ya. Nomor 1, kegiatan yang nampak pada gambar di atas adalah nomor 1 adalah anak-anak bermain sepak bola. Untuk nomor 2, kegiatan di atas termasuk permainan yang menggunakan nomor 2 kaki. Terus nomor 3, tempat yang aman untuk melakukan kegiatan tersebut adalah jawabannya lapangan sepak bola. Yang keempat, apa saja yang harus dilakukan sebelum melakukan kegiatan tersebut? Yang jawaban keempat adalah pemanasan dan stretching. Nah, lanjut ya. Di sini selesai membantu mengemas selada, Beni membantu Pak Anto memanen kol. Hasil panen kali ini sangat bagus, bentuknya bulat dan besar. Alhamdulillah, Beni, hasil panen kali ini sangat bagus, sahut Pak Anto. Benar sekali, Pak, bentuknya sudah seperti bola saja. Saya seperti ingin menendangnya saja. Hehe, canda Beni. Ah, bisa saja kamu ini, Ben, sahut Pak Anto. Kamu senang bermain bola ya? Tanya Pak Anto. Ya, tentu senang, Pak. Saya jago menendang, menggiring, dan menerima umpan loh, Pak, sahut Beni. Nah, permainan bola memerlukan banyak gerakan seperti berjalan, berlari, menendang, dan melempar. Hampir semua bagian tubuh aktif. Tentunya hal ini mengharuskan semua organ gerak dalam tubuh, baik itu otot ataupun tulang, bekerja dengan baik. Coba kamu amati aktivitasmu sehari-hari saat kita berjalan. Mengapa kaki kita bisa bergerak? Mengapa juga tangan kita bisa terayun, memegang, dan menggenggam? Ya, kaki dan tangan kita bisa bergerak karena pada kaki dan tangan kita terdapat tulang dan otot. Tulang dan otot inilah yang bisa menggerakkan tangan dan kaki kita. Tangan dan otot merupakan alat gerak. Nah, organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada 2 macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan sehingga membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Nah, di sini ada ayo mengamati. Kalian bisa mengamati ya. Di sini ada tengkorak, tulang selangka, tulang belikat, terus tulang pengumpil, tulang hasta, tulang telapak tangan, tulang jari, tulang kering, tulang betis, tulang pergelangan kaki, tulang terumpun lutut, tulang paha, tulang panggul, tulang belakang, tulang dada, tulang leher, dan juga rahang bawah. Nah, kalian bisa menghafalkan ini ya, karena kalau kalian bisa menghafalkan tulang-tulang ini sangat bermanfaat sekali. Lanjut ya, di sini ada ayo berlatih. Tubuh manusia, khususnya tangan dan kaki, terdiri atas beberapa tulang. Nah, perhatikan gambar rangka tangan dan kaki berikut. Coba kenali dan tunjukkan nama tulang-tulang tersebut melalui gambar berikut. Pasangkan antara gambar dengan keterangan menggunakan garis. Nah, di sini sudah kakak pasangkan tulang pada lengan manusia. Ini ada tulang lengan atas, tulang hasta, tulang pengumpil, tulang pergelangan tangan, dan tulang telapak tangan. Terus ini tulang pada kaki manusia, ini tulang paha, ini tulang kering, tulang betis, tulang terumpung lutut, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang jari kaki. Nah, kalian bisa melihat di sini ya, kalau kalian kurang jelas dari garis-garisnya kakak. Lanjut di halaman 66, di sini ada ayo mencoba. Untuk menambah pemahamanmu tentang organ gerak manusia yang berupa tulang, buatlah model sederhana rangka manusia dari bahan bubur kertas. Nah, langkah-langkah kerjanya yang pertama adalah siapkan alat bahan. Yang pertama gunting, ember, kertas koran, kawat kasa, pati kanji, dan cat warna dan kuas. Buatlah kerangka patung dari kawat kasa. Nah, seperti ini ya.
Yang ketiga, potong-potonglah kertas koran menjadi serpihan-serpihan. Terus rendamlah serpihan koran-koran di dalam air. Setelah rendaman serpihan koran lembek, angkat dan tumbuklah sampai halus dan campurkan dengan perekat dari pati kanji. Aduklah hingga berbentuk bumbul, namun jangan terlalu encer seperti ini ya. Terus tempelkan bubur koran tersebut pada rangka kawat. Nah, bisa ditempelkan seperti ini. Keringkan dengan cara diangin-anginkan, jangan dijemur langsung di bawah terik matahari agar tidak retak. Warnailah dengan menggunakan cat seperti ini ya jadinya. Nah, kalian bisa mencobanya sendiri di rumah ya. Nah, di sini ada ayo berdiskusi. Kamu telah mengetahui organ gerak manusia, terutama tulang. Sekarang diskusikan dengan temanmu fungsi dari masing-masing tulang tersebut. Untuk memudahkan pekerjaanmu, kamu bisa mencari buku referensi di perpustakaan sekolah. Nah, di sini ada nama tulang lengan dan fungsinya. Tulang hasta untuk mendukung aktivitas pergerakan tulang pergelangan tangan. Tulang atas untuk membuat gerakan menjadi lebih bebas. Tulang lengan atas didukung oleh komponen syaraf dan aliran pembuluh darah. Tulang pengumpil, nah di sini untuk menyatukan siku dengan tulang pergelangan tangan. Nah di sini ada tulang pergelangan tangan untuk memberikan gerakan yang lebih bebas. Tulang telapak tangan untuk mendukung aktivitas telapak tangan. Tulang paha untuk menggerakkan kaki dan letaknya di atas tulang kering dan tulang betis serta di bawahnya tulang panggul. Terus tulang kering untuk menyambung lengan, menghubungkan lutut dengan pergelangan kaki, membentuk bagian kerangka pada kaki bagian bawah. Terus ada lagi tulang betis untuk menopang berat tubuh dan juga untuk mengatur gerak tubuh ketika berjalan. Tulang pergelangan kaki membantu untuk memungkinkan gerak naik turun kaki dengan adanya sendi engsel dan membantu untuk melangkah serta berjalan dengan cara yang nyaman dan seefisien mungkin. Terus tulang telapak kaki untuk menopang berat tubuh dan untuk membantu mengatur gerak tubuh ketika berjalan, berlari, melompat. Terus ada lagi tulang jari kaki untuk membantu tubuh saat berjalan, berlari, atau berdiri agar tubuh tetap seimbang dan tidak terjatuh. Nah ini ya. Lanjut di halaman 69. Fungsi organ gerak manusia sangat banyak. Hampir semua aktivitas manusia tidak bisa terlepas dari organ gerak. Bukan hanya dalam sepak bola saja. Coba kamu sebutkan aktivitas manusia yang memanfaatkan kerja organ gerak. Nah, yang pertama ada contohnya berlari, yang kedua menaiki tangga, yang ketiga mengangkat beban, yang keempat mengayuh sepeda, dan yang kelima adalah melompat tali. Nah, berbagai aktivitas dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Semuanya itu tidak terlepas dari karunia Tuhan yang memberikan kelengkapan dan kesempurnaan fungsi bagian-bagian tubuh kita. Sudahkah kamu bersyukur atas itu semua? Bagaimana caramu bersyukur? Nah, di sini ada ayo membaca ya. Di sini ada teksnya penyandang cacat yang sukses. Sidik lahir dengan kondisi yang memprihatinkan. Dia tak memiliki kedua kaki, mulai dari pangkal paha, boleh dibilang tubuhnya hanya separuh. Sebelum menggunakan kursi roda, dia mengayunkan dua tangannya guna menyeret tubuhnya untuk berjalan. Meski tubuhnya tak sempurna, sejak kecil Sidik tidak pernah mau merepotkan orang lain. Ia selalu berusaha melakukan semua aktivitasnya sendiri. Dia juga tidak mau dipapah atau digendong. Saya tidak mau dikasihani orang, saya ingin sukses bukan karena orang kasihan kepada saya, tetapi karena kerja keras saya, katanya lugas. Setelah bertahun-tahun bekerja di Yayasan Swaprasidya Purna tetapi tidak menghasilkan materi baik, Sidik memilih keluar dan mencari pekerjaan lain. Dengan bekal ijazah diplomanya, dia diterima di sebuah perusahaan kontraktor sebagai staf personalia. Tapi belum lama dia bekerja, krisis moneter tahun 1998 menghantam dan perusahaannya terpaksa tutup. Maka dimulailah periode Sidik menjadi pengangguran. Tetapi dia tak mau lama-lama menganggur. Sidik mulai mengikuti berbagai kursus keterampilan yang diadakan oleh Pemda DKI bagi penyandang cacat. Salah satu kursus yang memikat perhatian Sidik ialah kursus membuat kerupuk dari singkong. Nah, modalnya ketika itu sumbangan dari Pemda DKI sebesar 1 juta rupiah. Bersama istrinya, Sidik kemudian memulai usaha membuat kerupuk dari singkong. Dulu belum ada merek, plastik pembungkusnya masih polos katanya. Pada awal produksi, dia memproduksi sekitar 100 bungkus kerupuk berukuran 2 ons dari bahan baku singkong sebanyak 10 kg. Namanya juga pertama kerupuk dagangan saya baru habis setelah sebulan lebih, katanya mengena. Namun kini dari hanya mengolah 10 kg singkong,
Sidik mengolah sedikit 50 hingga 100 kg singkong setiap bulannya. Dia juga sudah memiliki merek lengkap dengan cap di pembungkus produknya. Saya beri nama merek cap gurame. Ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan ikan gurame, tapi gurame adalah singkatan dari gurih, renyah, enak. Katanya tersenyum, kalau nanti ada uang lebih merek ini saya mau patenkan, tambahnya. Beruntung ada seorang pengusaha lokal yang melihat kegigihan Sidik dan akhirnya menyumbangkan sebuah sepeda motor untuk operasional usahanya. Nah, namanya juga tidak punya kaki. Saya sempat bingung juga bagaimana mengendarainya, tetapi Sidik tak kehilangan akal. Dia mendesain motornya agar tuas perseneling dapat dioperasikan dengan tangan. Dengan bantuan tukang las, jadilah sebuah motor dengan tokat besi tambahan yang ditempel di perseneling dan injakan rem. Tidak lupa dia juga menempelkan gerobak di sampingnya untuk mengangkut muatan. Motor itu benar-benar membantu mobilitas dan produktivitas usaha saya, ujar Sidik. Saat ini Sidik terus mengembangkan pemasaran produknya. Setiap hari dia masih berkeliling di koperasi-koperasi atau warung di seluruh pelosok ibu kota. Bahkan saat kabari mewawancarinya, 2 kali telepon selulernya berbunyi dari orang yang meminta agar pasokan kerupuk cap gurame segera dikirim. Kini dari hasil usahanya, Sidik mengantongi keuntungan berkisar 1-2 juta rupiah per bulan. Meski jumlahnya kecil, apa yang berbuat Sidik termasuk luar biasa. Dengan keadaan yang terbatas, dia menjadi entrepreneur sejati. Meminjam rumusnya Pak Ciputra, pengusaha dan dosen mata kuliah entrepreneurship, bahwa Indonesia membutuhkan sedikit 20% penduduknya menjadi entrepreneur, barulah menjadi negara makmur, maka Sidik telah memulainya bertahun-tahun lalu. Jelaslah Indonesia membutuhkan orang-orang gigih seperti Sidik. Nah, banyak sekali ya ceritanya seperti itu. Cerita yang kamu baca inspiratif bukan? Orang yang berkebutuhan khusus pun mampu beraktivitas layaknya orang normal. Bagaimana dengan kamu? Berdasarkan bacaan di atas, temukan ide pokok masing-masing. Paragrafnya ini ada 8 paragraf. Untuk paragraf pertama, Sidik lahir dengan kondisi yang memprihatinkan. Ia tak memiliki kedua kaki, mulai dari pangkal paha. Yang kedua, meski tubuhnya tak sempurna, sejak kecil Sidik tidak mau merepotkan orang lain. Terus yang ketiga, setelah bertahun-tahun bekerja di Yayasan Swaprasidya Purna tapi tak menghasilkan materi berarti, Sidik memilih keluar dan mencari pekerjaan lain. Yang keempat, modalnya ketika itu sumbangan dari Pemda DKI sebesar 1 juta rupiah. Yang kelima, ia juga sudah punya merek lengkap dengan cap di pembungkus produknya. Yang keenam, beruntung ada seorang pengusaha lokal yang melihat kegigihan Sidik dan akhirnya menyumbangkan sebuah sepeda motor untuk operasional usaha. Yang ketujuh, saat ini Sidik terus mengembangkan pemasaran produknya. Dan yang ke-8, kini dari hasil usahanya Sidik mengantungi keuntungan berkisar 1-2 juta 2 juta ya, ini 2 juga. Nah, juta rupiah per bulan. Nah, seperti ini ya. Lanjut di sini ada kamu telah membaca bacaan di atas. Tentunya kamu pun telah mengetahui dan memahami isinya. Banyaknya informasi yang kamu dapatkan dari bacaan tergantung pada panjang dan bobot bacaan. Tentunya akan berbeda informasi yang kamu dapatkan antara pembaca teks berupa karangan dengan membaca buku. Nah, di sini ada ayo berkreasi. Nah, asik sekali ya aktivitas membaca itu, apalagi jika membaca sebuah buku secara menyeluruh. Pada saat membaca buku, sebenarnya isi dari sebuah buku sudah dapat kita terka atau prediksikan sebelumnya dengan melihat sampul atau cover buku tersebut. Karena memang sampul cover buku merupakan bagian buku yang berupa gambar ilustrasi yang bisa mewakili isi buku. Cover atau sampul buku merupakan cerminan dari keseluruhan isi buku. Cover atau sampul merupakan bagian terluar dari buku yang terdiri atas 2 sisi, yaitu depan dan belakang. Kedua sisi ini saling mendukung dan melengkapi serta menguatkan isi dari buku. Cover yang baik adalah yang bisa mempengaruhi dan menarik minat orang untuk membaca isi buku secara keseluruhan. Untuk itu, maka sebuah cover harus memenuhi unsur-unsur berikut. Yang pertama adalah terdapat judul dengan pemilihan jenis huruf yang menarik dan mencolok. Yang kedua, terdapat kalimat penjelas judul yang singkat dan mudah dipahami. Yang ketiga, terdapat nama penulis. Yang keempat, terdapat identitas penerbit. Yang kelima, menyertakan gambar yang menarik. Yang keenam, terdapat sinopsis isi buku pada sisi belakang. Dan yang ketujuh, terdapat identitas buku pada punggung buku. Nah, di sini coba kamu perhatikan gambar cover berikut ini. Kalian bisa memperhatikan ya, gambar cover berikut ini ada bagian depan dan belakang.
Sekarang giliranmu untuk membuat gambar pada cover atau sampul buku. Kamu dapat membuatnya berdasarkan isi bacaan yang berjudul Penyandang Cacat yang Sukses. Nah, mohon maaf di sini kakak tidak mencontohkan karena ini ada sebuah gambaran, kakak tidak bisa menulis gambar di sini. Nah, kalian bisa menggambarkan sendiri sesuai contoh ini dan sesuai dengan kreativitas kalian. Dan ingat yang berjudul Penyandang Cacat yang Sukses ya, kalian bisa menggambar cover dengan tema penyandang cacat yang sukses. Lanjut ya, di sini ada setelah gambar selesai, kamu buat ceritakan kembali gambarmu tersebut di hadapan guru dan teman-temanmu. Jangan lupa untuk menerima masukan atau pendapat dari guru dari temanmu terhadap gambar dan ceritamu. Tulis masukan dan pendapat tersebut pada kolom berikut ini. Nah, di sini juga Pak tidak kerjakan karena ini adalah sesuai dengan kalian nanti masukkan teman-teman kalian sesuai dengan gambar cover kalian itu seperti apa, dan kalian nanti menuliskan masukan-masukan dari guru dan teman kalian di sini ya. Terus Benny senang sekali, tanpa terasa Benny sudah dapat beberapa keranjang sayur kol. Kol-kol tersebut kemudian dikumpulkan untuk kemudian dibersihkan dan dikemas. Pak Anton merasa sangat terbantu dengan adanya Benny. Pak Anton mengajak Benny dan pekerja lainnya untuk beristirahat sebentar. Mereka diajak menikmati air teh dan ketela rebus yang dibawanya dari rumah Pak Anton. Nah, di sini ada ayo renungkan. Buatlah sebuah karangan singkat dengan ide pokok berikut ini. Paragraf pertama, makan sayur membuat sehat. Paragraf kedua, aku gemar makan sayur. Paragraf ketiga, sayur bayam adalah sayur kesukaanku. Paragraf keempat, sayur yang sehat adalah yang bebas dari pestisida. Nah, ini adalah contoh karangannya ya. Tahukah kalian bahwa makan sayur bisa membuat badan kita sehat dikarenakan di dalamnya terdapat banyak sekali vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh. Aku gemar makan sayur dikarenakan setiap hari ibu memasakannya untukku dan aku suka. Salah satu sayur kesukaanku adalah maaf ini satu ya. Salah satu sayur kesukaanku adalah sayur bayam dikarenakan mengandung zat besi yang berguna bagi tubuh. Sayur yang sehat adalah sayur yang bebas dari pestisida, yakni zat-zat kimia yang biasanya digunakan petani dalam menanam sayur. Tukarkan hasil kepada temanmu, mintalah pendapat temanmu tentang hasil karanganmu. Lanjut di sini, kamu telah mengetahui organ gerak dalam tubuhmu beserta fungsinya. Coba renungkan apa yang terjadi jika salah satu organ gerak dalam tubuhmu rusak atau tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya. Renungkan juga apa yang bisa kamu lakukan tanpa adanya organ gerak dalam tubuhmu. Lalu bagaimana caramu untuk menjaga organ gerak tubuhmu itu. Nah, di sini jika ada salah satu organ gerak dalam tubuh saya rusak atau tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya, saya tentukan akan merasa sedih dan akan kesulitan apabila dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Jika tanpa organ gerak, saya tidak akan bisa melakukan apapun. Cara menjaga organ gerak adalah dengan cara makan makanan yang dapat menutrisi organ gerak seperti susu agar tulang tetap sehat, dan selalu berhati-hati dalam melakukan kegiatan agar organ gerak tetap terjaga. Langsung ya, di sini yang terakhir adalah kerjasama dengan orang tua. Bersama orang tuamu buatlah daftar aktivitas yang kamu lakukan di rumah. Tentukan aktivitas yang memanfaatkan organ gerak. Nah, kalian bisa bersama orang tua kalian membuat daftar aktivitas yang dilakukan di rumah yang memanfaatkan organ gerak. Nah, cukup sampai di sini ya video kakak kali ini. Semoga video kakak ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Dan mohon maaf jika ada kesalahan kakak dalam menyampaikan materi maupun jawaban yang kakak berikan ada kesalahan. Kakak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sampai di sini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum nonton videonya, klik subscribe